Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmadi Trio bersama saya Ayah Dino. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahi kasih sayangnya. Amin. Kembali di segmen Ghazwul Fikri edisi kedua, kita ingin membedah nomena di balik fenomena. Apakah ini toleransi atau standar ganda? Apakah kita ingin diterima atau kita ingin mempertahankan identitas? Ini akan kita hubungkan dengan yang hype saat ini, World Cup Qatar 2022, dan juga pendapat dari Pak Guru Gembul. Yuk kita mulai. Kita mulai dari definisi. Kata toleransi berasal dari tolerare, bahasa Latin yang secara etimologi berarti kemampuan atau keinginan untuk membiarkan sesuatu secara khusus terkait pendapat atau kebiasaan yang sebetulnya kita belum sepenuhnya setuju. Atau dalam bahasa Indonesia berdasarkan KBBI artinya sifat atau sikap toleran. Lalu apa yang menjadi pembeda atau batas dari toleransi? Ya, batas toleransi adalah norma dan hukum, baik didasarkan pada prinsip agama, budaya, maupun kesusilaan. Dengan kata lain, Anda bebas bersikap, berucap, dan bertindak sepanjang tidak melanggar kebebasan orang lain. Sekarang coba kita hubungkan dengan fenomena Piala Dunia saat ini. Ya, Piala Dunia Qatar 2022 sudah dan sedang digelar mulai 20 November sampai 18 Desember, mempertandingkan 32 tim nasional, dan ini adalah Piala Dunia kali pertama yang digelar di negeri Timur Tengah. Dan detail-detail lain yang teman-teman bisa baca di media, ini yang menarik. Sejumlah pesohor menolak tampil dalam pembukaan Piala Dunia. Dan alasan para pesohor serta pendukungnya memboikot FIFA World Cup Qatar 2022 yang pertama terkait buruh migran, pembangunan 8 stadion, detailnya teman-teman bisa baca di media. Yang berikutnya protes dari kelompok LGBT, lalu terkait politik dan kebijakan negeri Qatar atas hak-hak perempuan. Berikutnya tentang pembatasan peredaran alkohol di dalam stadion maupun di luar, dan juga terkait pembatasan pasangan yang tidak menikah dan detail-detail lainnya. Sekarang kita hubungkan isu-isu tadi dengan pertanyaan sangat mendasar. Untuk apa ada sebuah negara? Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, dalam pembukaannya disebutkan bahwa tujuan dari dibentuknya negara Indonesia adalah membentuk suatu pemerintahan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, sangat luhur sekali. Sekarang kita coba komparasikan situasi kita antara negeri Qatar dengan negeri kita Indonesia. Apa benefit yang diperoleh oleh warga negara Qatar? Yang pertama, asuransi kesehatan gratis. Yang kedua, untuk sekolah umum itu gratis, bahkan ketika kita belajar di luar negeri, itu dibiayai pemerintah. Lalu untuk yang bersekolah di sekolah swasta, 50% dari biayanya dibayar oleh pemerintah.
Ya, ini sangat menarik. Di negeri Qatar tidak ada pajak penghasilan, tidak ada pajak pertambahan nilai, dan seterusnya. Lalu untuk warga negara, jika berhutang kepada negara, tidak dikenakan bunga. Kemudian ketika menikah, bagi pasangan diberikan tanah secara gratis. Ya, di Uni Emirat Arab, negara tetangganya, bahkan kalau pasangan tersebut belum punya kemampuan untuk membangun rumahnya sendiri, bisa meminjam kepada negara dengan tanpa dikenakan bunga. Ini yang paling menarik. Angka kriminalitas di negeri Qatar adalah salah satu yang paling rendah di dunia. Pada tahun 2020, hanya terjadi 0,42 kriminalitas per 100.000 populasi. Sekarang mari kita bandingkan angka kriminalitas tersebut dibandingkan negara-negara yang lain. Yang pertama ada Saint Kitts and Nevis, kemudian Bahamas, Puerto Rico, lalu negara adidaya yang menyatakan dirinya Raja Toleransi, United States. Lalu kita coba compare ke bagian bawah dengan Qatar. Yuk kita lihat di Wikipedia tentang Saint Kitts and Nevis. Teman-teman bisa lihat mayoritas penduduknya beragama apa. Beralih ke Bahama, coba kita lihat lagi apa agama yang dianut mayoritas populasi di negara tersebut. Sekarang kita ke Puerto Rico. Teman-teman bisa lihat detailnya. Dan ini adalah agama yang dianut mayoritas warga negara Puerto Rico. Dan terakhir, negara adidaya United States of America. Kita bisa lihat mayoritas penduduknya beragama apa. Saya sama sekali tidak mendiskreditkan agama manapun. Musuh kita bukan agama. Penganut agama yang baik akan berakhlak baik. Karena itu diajarkan oleh agamanya. Musuh kita sebenarnya adalah kemunafikan yang dibawa oleh Barat. Dengan jargon liberté, fraternité, égalité, mereka menjajah kita dengan perang pemikiran. Musuh kita yang sebenarnya adalah toleransi yang kebablasan. Sekarang kita coba komparasikan situasi tadi dengan kondisi kita di Indonesia. Sebagai pekerja, berapa pajak penghasilan yang kita bayarkan kepada negara? Kalau pendapatan Anda lebih dari 500 juta dalam 1 tahun, maka Anda akan dikenakan pajak penghasilan 30%. Sekarang kita hubungkan dengan BPJS Kesehatan. Totalnya 5%. 4% ditanggung oleh perusahaan, 1% ditanggung oleh pekerja. Berikutnya BPJS Ketenagakerjaan. Teman-teman bisa lihat detailnya. Lalu pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai barang mewah. Dan seterusnya. Saya tidak sedang membandingkan situasi di Indonesia dan di Qatar. Poin saya tentang untuk apa ada negara. Sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita bangsa Indonesia adalah menjaga, mengkonservasi nilai-nilai yang benar, baik, dan etis untuk tetap kita lestarikan. Sekarang kita coba hubungkan kembali apa yang diinfiltrasi oleh Barat dengan jargon toleransi, dengan memberikan label pada kelompok-kelompok tertentu sebagai radikal, fundamentalis, konservatif, ortodoks, dan lain-lain. Label-label tadi dianggap sangat negatif dan tidak pro pada kemajuan. Sekarang kita hubungkan dengan konten Pak Guru Gembul pada episode ke-521
dengan judul Bahaya Menyekolahkan Anak di Sekolah Islam Terpadu pada 16 November 2022 lalu. Coba kita lihat bahasa komunikasi visual yang ditampilkan Pak Guru. Apa yang Anda bisa simpulkan dari gambar dan judul tadi? Pada visualisasi, ada sejumlah muslimah menggunakan cadar dalam sebuah kelas khusus, kemudian hubungkan dengan ekspresi Pak Guru Gembul di gambar tersebut. Pada teks memang ada tanda tanya, tapi jelas terlihat ada statement terselubung di sana. Dari video tersebut, banyak hal yang bisa kita kritisi. Saya ambil salah satunya yang relevan dengan konten ini tentang toleransi. Pada detik ke-36, Pak Guru menyampaikan ada anak yang tidak dibolehkan oleh orang tuanya bermain dengan tetangga yang non-muslim. Menurut Pak Guru, ini adalah tindakan yang intoleran. Selama belasan tahun kami tinggal di daerah yang heterogen. Tetangga kami ada yang dari suku Sunda, dari suku Jawa, Batak, Chinese, dan lainnya. Tentunya juga dengan beragam agama yang dianut. Kami pribadi memperbolehkan anak-anak kami untuk bermain dengan tetangga kami yang berbeda agama. Mereka bermain bola, bermain gasing, dan aktivitas lain. 400-an meter dari tempat kami tinggal ada gereja besar di pinggir jalan besar. 600-an meter di belakang rumah juga ada gereja lain. Kemudian di komplek perumahan yang dibangun oleh pemerintah juga dibangun gereja. Kami menghargai perbedaan, tapi kami juga harus menjaga, mengkonservasi nilai-nilai yang kami yakini benar, baik, dan etis. Di waktu sholat, kami ajak anak kami untuk sholat berjamaah. Setelah maghrib, istri saya mengajak anak-anak untuk mengaji. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya ada pada statement Pak Guru yang menghakimi orang tua yang memilih untuk tidak membolehkan anaknya bermain dengan tetangga yang non-muslim. Menurut saya, ini adalah toleransi yang kebablasan. Kita harus memahami konteks dari kehidupan keluarga tersebut. Jangan asal menghakimi. Keluarga yang ingin mencetak generasi penghafal Quran tentu saja akan melarang anak untuk banyak menonton TV atau bergaul yang tidak bermanfaat. Dengan bermain atau menonton TV akan membuyarkan proses pengenalan penghafalan Quran yang sudah dilakukan sejak dini. Jadi, toleransi bukan berarti membiarkan anak-anak kita bergaul dengan semua golongan, semua agama, termasuk kaum LGBT. Kita sebagai kepala keluarga harus menjaga, mengkonservasi nilai-nilai yang kita anggap benar, baik, dan etis. Kalau argumentasi tadi kurang juga bisa diterima, yuk kita lihat penjabaran pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Coba kita perhatikan pasal 28E. Ayat pertama, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pada ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan pada ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi, kalau Pak Guru Gembul meyakini bahwa anak-anak kita harus diperbolehkan bermain dengan tetangga dari semua agama, dari semua kalangan, termasuk LGBT, menurut saya ini adalah toleransi yang kebablasan, toleransi yang tidak bertanggung jawab.
Sekarang coba kita hubungkan konsep-konsep toleransi yang ada di ajaran Islam. Dari Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya pada surat Al-An'am ayat 108, janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya pada surat Al-Mumtahanah ayat 8-9, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu berteman akrab dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. Juga hadis tentang toleransi dari Sahih Bukhari juz 1 halaman 15, agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah Al-Hanafiyah dan Al-Samhah. Al-Samhah di sini didefinisikan sebagai toleransi. So, mari kita rekap. Islam adalah agama yang sangat toleran. Islam menjaga harkat dan martabat manusia. Dalam banyak case di negara-negara yang mayoritas Muslim, angka kriminalitasnya sangat rendah. Kalau toleransi berarti memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi pikiran kita, itu bukanlah toleransi. Toleransi yang benar adalah toleransi yang bertanggung jawab. Toleransi yang sejati adalah toleransi yang konservatif, dalam arti menjaga nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan etika. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.